Apakah kamu termasuk orang yang telah kehilangan seseorang? Jika benar, begitu, coba deh slide kata-kata berikut ini. A come and go, itu pasti terjadi di saat kamu bertemu seseorang. Dan asing emang jadi episode terakhir di setiap kamu mengenali seseorang. Kamu gak bisa nyalahin Tuhan, apalagi sampai menyalahkan diri sendiri. Sampai stres, nyari salah dan kurangnya kamu, apa dan di mana, sampai-sampai kenapa dia pergi. Karena sebaik apapun kamu memperlakukan hadirnya seseorang, itu bukan jaminan dia gak bakalan pergi dari kamu. Mau berbulan-bulan, mau bertahun-tahun, justru sebentar atau lamanya itulah cara Tuhan menyadari kamu. Jika berharap pada manusia, itu adalah hal yang paling menyakitkan. Pacaran bisa putus, pernikahan bisa cerai, bahkan hidup akan mati. Coba perhatikan di sekeliling kamu, begitu banyaknya alam sebagai cara Tuhan menegurmu. Bunga yang indah seiring waktu bakalan gugur. Langit yang cerah akan menjadi mendung, lalu turun hujan. Tak ada yang abadi. Pertemuan, setelahnya perpisahan. Hari ini kamu dianggap penting, nanti kamu bakalan terlupakan. Self reminder, Tuhan sengaja membiarkan yang jahat itu pergi agar yang baik punya kesempatan untuk datang. Lihat, bahkan seseorang yang kamu anggap yang terbaik dari siapapun kemarin juga pergi jika masanya sudah habis. Ini bukan karena dia yang jahat, tapi setelah dia ada yang lebih baik lagi dari dia yang sudah Tuhan sediakan di balik ikhlasmu. Sekarang ayo berdamai dengan diri sendiri. Tidak perlu membenci seseorang yang emang Tuhan datangkan hanya untuk kamu kenali. Sekarang ikhlaslah, terima kalau dia emang bagian kecil dari cerita dan kenangan dirimu. Sekarang senyum dong. Nah, kayak gitu, kan seger liatnya. Terima kasih ya sudah membaca dari awal sampai akhir. Maaf juga udah bikin kalian capek geser-geser. Semoga setelah ini kalian, bahkan termasuk saya, lebih termotivasi lagi dalam mengikhlaskan kepergian seseorang. Ini sejauh yang gue baca-baca, ini salah satu slide quotes yang menurut gue sangat bagus untuk jadi renungan kayak gitu. Tuhan sengaja membiarkan yang jahat itu pergi agar yang baik punya kesempatan untuk datang. Maaf sempat ngapus semua akses. Itu aku lakuin biar gak bisa hubungi kamu lagi. Takutnya harapanku makin besar nanti. Bukan elu doang, gua juga salah satunya kayak gitu. Ketika emang relationship udah gak bisa dari kedua belah pihak, gue tuh tipe orang yang lama untuk move dari orang yang lama. Salah satu caranya adalah gue akan ngeblok, gue gak akan memutus semua akses yang bisa gue akses. Nanti pada saatnya ketika gue udah berdamai dengan perasaan gue, mengikhlaskan dia, baru gue bakalan membuka dan kayak lu mau datang juga gak apa-apa, karena gue udah kayak ya udah, emang waktumu udah habis. Membenci lu enggak, kita bakalan jadi teman, tapi nggak bakalan bisa kayak sebelumnya, kayak gitu. Bagaimana cara membuat seseorang yang telah membuangmu merasa menyesal? Apakah dengan cara merubah fisik agar berubah terlihat lebih menarik dari kamu yang sebelumnya? Atau mengemis agar dia iba melihatmu lalu kasihan dengan dirimu? Tidak, bukan, dan salah. Kamu tidak perlu melakukan banyak cara hanya agar dia menyesal telah kehilangan seseorang seperti dirimu. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Cukup biarkan saja dia menikmati orang barunya. Tak apa, biarkan dia gonta-ganti. Kamu tak harus sakit hati ataupun cemburu. Biarkan dia mengenal orang baru sebanyak mungkin. Sebab disitulah letak penyesalannya. Disitulah awal dari kesalahannya. Saat dia berhasil menemukan banyak orang baru, namun dia gagal menemukan orang yang memperlakukannya sama seperti dirimu kemarin. Disitulah dia mulai menyadari kesalahannya. Disitulah dia mulai merasakan kehilanganmu. Dan disitu pula gilirannya yang hancur. Tubuh yang terlihat bahagia bersama orang barunya, tapi masih tersimpan secarik namamu yang telah dibuang kemarin. Dan tiap waktu ia habiskan untuk menangisi kepergianmu. Tiap saat dia membenci kesalahan dan keserakahannya di hari kemarin akibat ulahnya sendiri. Manusia itu tidak akan sadar sebelum kehilangan, tidak
tidak akan paham sebelum merasakan, tidak akan menyesal sebelum ia bandingkan antara yang sekarang bersamanya dengan yang kemarin yang sudah tak bersamanya. Ini kayaknya emang bener banget dah kalau kayak gini, ya nggak sih? Semangat untuk orang-orang yang di posisi ini, sabar menikmati sakitnya, yakin perlahan akan terbiasa dan hilang. Percaya bahwa apa yang Allah gariskan adalah hal terbaik dari apa yang kita rencanakan. Amin. Gua ada di posisi ini, nggak mau balas dendam ataupun buat orang itu menyesal. Cukup maafin aja, ikhlasin, fokus sama diri sendiri, perbaiki sholat, olahraga, upgrade skill, kerja keras, dan sekarang gua lupa. Bang, kalau aku yang dibuang tapi akunya yang punya orang baru, gimana ya? Saat kamu terbuang, itu karena dia memberi kamu celah untuk menemukan yang lebih baik daripada dia, dan kamu berhak menggantinya. Sebab saat kamu terbuang, itu artinya kamu lebih baik daripada yang membuangmu. Seorang anak bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa kita miskin?" Dengan tenang ibu berkata, "Nah, hidup ini seperti jalan-jalan di supermarket. Semua orang boleh memilih dan membawa barang-barang apa aja yang ia inginkan. Siapa yang membawa sepotong roti, maka dia harus membayar seharga sepotong roti itu. Siapa yang membawa 3 potong roti, ia pun harus membayar 3 potong roti. Sementara kita tak mungkin membawa apa-apa karena tak punya uang untuk membelinya. Di pintu kasir pun kita tak akan diperiksa, dibiarkan jalan begitu saja. Begitu pula kelak di hari kiamat. Saat orang-orang kaya antri menjalani pemeriksaan untuk diminta pertanggungjawaban, saat orang-orang kaya ditanya tentang dari mana harta yang mereka peroleh dan kemana hartanya mereka gunakan, kita diberikan terus berjalan tanpa beban. Lebih enak bukan? Apakah engkau masih juga belum bisa menerima? Anakku, jika kita memang ditakdirkan menjadi orang miskin, bersabarlah sejenak, karena setelah kematian, kemiskinan itu akan sirna. Berpikirlah positif. Barangkali jika kita kaya, belum tentu bisa lebih bertakwa. Mungkin juga dengan kemiskinan kita akan lebih mudah meraih ridhonya. Jangan pernah minder, karena kaya dan miskin bukanlah ukuran mulia dan hinanya manusia. Mati rasa seorang laki-laki itu nyata. Tapi memang nyata, ada kerabat saya. Sekarang mungkin umurnya mau mencapai 45 tahun. Dan saya bicara kepadanya, "Kenapa nggak nikah-nikah?" Dia menjawab, "Jika dulu perasaanku tidak untuk dia, semuanya mungkin aku masih mau mencari wanita lain." Dan dia berkata lagi, "Jangan sepertiku ya, hanya karena satu wanita kamu tidak mau menemukan pendamping hidup." Dan di situ saya berpikir betapa sayangnya dan setianya beliau dengannya. Sampai saat ini dia tidak mau mencari wanita lain. Yang kemarin yang bilang, yang masih belum percaya bahwasanya kayak kita tuh bisa selesai perasaannya untuk satu orang, itu memang bener. Mungkin ada juga yang kayak walaupun memang udah kayak gak ada rasa buat orang lain, kita bakalan tetap menikah, tapi itu kita hanya menjalani kehidupan aja. Saat berpisah, wanita akan mencari pria lain, sedangkan pria mencari dirinya sendiri. Ini benar adanya. Usia gua udah 39 tahun dan 2 bulan lagi mau masuk ke 40 tahun, tapi perasaan gua ke wanita itu udah nggak ada, karena cinta gua udah benar-benar habis di orang lama. Sekarang gua mikir kagak nikah juga nggak apa-apa, dah capek. Rencana Allah memang mengejutkan ya kak. Aturannya tanggal 4 Oktober sudah melaksanakan akad nikah, tapi Allah berkehendak lain. Allah yang berkehendak, kita hanya merencanakan. Ternyata Hamin 2 akad nikah, Allah panggil Bang Rija untuk pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal. Telah berpulang ke warahmatullah, calon suami dari berhubung dengan adanya acara pernikahan yang nggak kebayang juga, nggak kebayang sumpah. Harusnya kakak berdua, abang duduk malam berinai, duduk di pelaminan di tanggal 4. Bukan seperti ini ya Allah, malam berinai pun digantikan dengan malam tahlilan. Masih berharap ini mimpi, tapi lagi-lagi Allah menegaskan bahwa ini sudah ketetapannya. Semoga Allah menempatkan abang di surganya Allah bang. Kita saksi tentang perjuangan abang buat nikahin Kak Tia. Sudah happy mau punya abang ipar, tapi belum kesampaian.
kasihan ya bang. 2 tahun lalu Bang Rija gak berani kenalan sama keluarga pas Dita nikah karena Bang Rija belum punya kerjaan. Tahun lalu Bang Rija cari-cari kerjaan karena pengen nikah sama kakak Tia. Sampai Allah kasih kerjaan. Kemudian Bang Rija lamar Kak Tia. Terus Bang Rija mau beli mobil biar Kak Tia gak diantar jemput laki-laki lain. Dan Bang Rija ditipu puluhan juta dalam waktu dekat. Mau menikah, Bang Rija minta overtime sama atasannya buat biaya nikah. Sampai akhirnya bisa persiapan buat nikah. Ternyata Allah ambil abang. Gak kebayang ya Allah, Hamin 2 kita sebagai hambanya tuh nggak ada bisa negosiasi apapun. Karena ini adalah ketetapan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita nawar, mau lo punya duit, mau lo punya kekuasaan, itu nggak bakalan bisa ditawar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, baru kemarin suamiku bilang ada temennya meninggal, orang Duri, namanya Rija. Ternyata ketemu di TikTok, turun berduka cita ya kak. Al-Fatihah buat abang ya kak. Semoga orang baik ditempatkan di surganya Allah. Amin. Untuk Kak Tia, tetap semangat ya kak. Mungkin di balik ini semua Allah merencanakan yang terbaik buat Kak Tia. Al-Fatihah.